agregasi ya, kita kan membayangkan bahwa kita mempelajari dan menganalisa perilaku ekonomi secara agregat, secara total. Oleh karena itu tentu kita akan jauh lebih mudah memahaminya ketika kita mengilustrasikan agregasi tersebut dalam sebuah bantuan, misalkan dengan ilustrasi kurva dan sebagainya, ataupun indikator-indikator makro, agar lebih mudah memahami bagaimana perilaku ekonomi secara agregat tersebut ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal beberapa kuliah sebelumnya juga ya, bahwa bicara tentang makroekonomi pada dasarnya kita bicara tentang bagaimana interaksi dan juga keseimbangan dari agregasi pelaku ekonomi yang ada. Di bagian awal kita bicara tentang agregasi pasar barang dan jasa, kita bicara tentang IS ya, ilustrasi kurvanya, di mana ini bicara tentang output yang ditentukan oleh sektor konsumsi, investasi, dan juga pemerintah serta sektor luar negeri. Ya, ini yang nanti saya review singkat ya, sebagai awalan agar mudah menghubungkan dengan kuliah kita nanti. Kemudian kita juga sudah bahas tentang pasar uang dengan agregasinya dengan ilustrasi LM yang kita sudah bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Akhirnya kita come up dengan interaksi pasar barang dan jasa dan pasar uang dengan ilustrasi model ISLM. Nah, model ISLM ini kemudian yang nantinya akan menjadi faktor penentu bagaimana permintaan dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Artinya kalau di saat kita bicara tentang pasar barang jasa dan pasar uang, pada dasarnya kita bicara hanya pada sisi permintaan, belum bicara pada sisi penawaran. Kita belum bicara tentang supply-nya, kita belum bicara tentang faktor-faktor apa yang nanti mempengaruhi supply. Maka kita nanti ya yang nanti akan juga ditambahkan adalah penawaran agregatnya. Ya, itu yang nanti akan kita diskusikan sehingga nanti kita akan punya keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Karena ingat ya, kalau kita bicara ekonomi, bahkan ketika bicara di level individu, itu kan di mikro ya, teman-teman pasti sudah dapatkan, kan kita bicara tentang perilaku individu, agen ekonomi, baik dia nanti sebagai konsumen, baik dia sebagai produsen, yang nanti akan berinteraksi di pasar, gitu kan. Jadi pada dasarnya kan kalau secara sederhana, kita bicara ekonomi itu mempelajari perilaku ekonomi, kalau kita adalah individu, bagaimana perilaku itu kalau kemudian terkait dengan belanja barang dan jasa, dan juga bagaimana kemudian di sisi lain adalah produksi atau penawaran barang dan jasa yang nanti ketemu di pasar. Jadi intinya kan kita bicara permintaan dan penawaran kan gitu. Maka kerangka yang sama juga kita pakai dalam memahami makroekonomi. Hanya saja nanti bedanya selain agregasi adalah adanya peran pemerintah. Ya, sementara di level mikro kan nggak ada gitu. Pemerintah pun individu kan, bukan sebuah lembaga, bukan agregasi. Itu yang menjadi beda gitu ya. Kenapa tadi kita bicara tentang kebijakan moneter, nanti di pertemuan yang keempat, insya Allah kita akan melanjutkan pada bagaimana pengaruh dari fiskal dan bagaimana kemudian dampaknya ke keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Begitu ya, kurang lebih gambaran bagaimana agregasi makroekonomi, sehingga teman-teman ngerti gitu ya, apa itu makroekonomi dan bagaimana kemudian kita bisa secara sederhana tahu bahwa kita mau belajar apa. Oke. Nah, saya akan review singkat ya agar nanti nyambung dengan yang kita akan diskusikan ya, bahwa di sektor real atau sektor barang dan jasa tadi kan sudah dibahas bahwa ini diilustrasikan oleh kurva IS ya, atau investment saving, itu kan sebenarnya dibangun dari adanya agregasi dari output ya, atau pendapatan yang kemudian dikontribusikan oleh sektor-sektor ekonomi secara agregat, terutama pada sektor konsumsi, investasi, pemerintah, dan juga sektor luar negeri ya, seperti terlihat di slide ya. Slide-nya bergerak ya? Ada yang konfirmasi? Bergerak, Pak. Bergerak, Pak. Bergerak ya. Oke ya. Nanti tolong saya diinfokan kalau slide-nya tidak bergerak ya. Nah, ini kemudian ini equilibrium ya. Ini kan agregasi di sektor real ya, yang teman-teman pelajari sebelum UTS. Nah, pertanyaannya lalu adalah, kalau dalam ekonomi Islam seperti apa? Itu kan tentu menjadi sebuah pertanyaan yang muncul ketika kita belajar makroekonomi Islam. Karena ini kan standar dalam pemahaman makroekonomi secara umum ya, termasuk dalam ekonomi konvensional.
Apa sih yang membuat ekonomi makro Islam itu bukan hanya berbeda, tetapi memiliki konstruksi ataupun variabel-variabel yang memang perlu ada, karena memang berbeda, bukan hanya berbeda ya, karena memang di situ penting gitu ya. Setidaknya ada 3 yang mungkin bisa menjadi catatan bagaimana agregasi sektorial itu, ekonomi Islam itu ya punya peranan sendiri ya. Yang pertama adalah di dalam ekonomi makro Islam, agregasi konsumsi dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional itu akan semakin besar. Saya ulangi lagi ya. Di dalam ekonomi makro Islam nanti, peranan sektor konsumsi dalam pembentukan output nasional itu akan lebih besar dibandingkan dengan standar ekonomi yang ada, karena diformalisasinya atau dimasukkannya sektor keuangan sosial dalam penghitungan ekonomi makro. Ya, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena di dalam perekonomian sekarang, sektor keuangan sosial itu dianggap bukan menjadi sektor formal. Bahkan filantropi itu dianggap sebagai dunia ketiga. Sektor ekonomi yang tidak bisa diformalisasi karena itu sifatnya adalah benar-benar dilepaskan kepada kepentingan individu. Jadi donasi itu nggak bisa diformalisasi. Yang bisa diformalisasi hanya pajak. Maka pajak nanti berbeda gitu ya. Donasi nggak bisa diformalisasi. Sementara di dalam ekonomi Islam justru sebaliknya gitu ya. Kalau menggunakan argumentasi syariah, misalkan kita bisa lihat bahwa keberadaan keuangan sosial seperti zakat misalkan itu ada duluan sebelum pajak bahkan gitu ya. Itu pendekatan syariah. Lalu pendekatan realitas seperti apa? Apalagi pendekatan realitas kita bisa lihat bahwa peranan sektor sosial dalam menggerakkan perekonomian itu semakin hari semakin besar gitu ya. Berbagai macam kondisi perekonomian di dunia ini itu menunjukkan bahwa aliran perputaran barang dan jasa itu bukan hanya digerakkan oleh sektor keuangan formal, tapi oleh sektor keuangan sosial. Sektor keuangan sosial kan bukan sekedar transaksi uang, juga ada transaksi barang dan jasa gitu ya. Pasti ada perputaran barang dan jasa, sehingga dengan kata lain, kalau kita mengeksklud sektor keuangan sosial, kita sebenarnya meng-underestimate output yang sebenarnya. Nah, ini kan menjadi sangat penting di dalam ekonomi Islam ketika bahkan keberadaan tadi ya, zakat itu wajib, bahkan insentif seorang agen ekonomi individu pun bukan hanya mendapatkan insentif materi, tapi insentif non materi gitu. Bahkan lebih penting dari insentif materi ya, karena insentif non materi kan yang nanti didapatkan insya Allah di kehidupan nanti setelah kehidupan dunia. Jadi konstruksi peranan konsumsi agregat terhadap pendapatan nasional akan jauh lebih besar dalam kerangka ekonomi makro yang ada. Ini diilustrasikan oleh kurva ya. Ada 2 kemungkinan ya di sini. Saya ilustrasikan ya C sama Y, di mana kurva C ini yang garis tebal ya. Nanti ada kemungkinan dia bisa menjadi C1 star ataupun C2 star ya. Yang intinya adalah tingkat autonomous consumption ya, kita lihat dari garis yang ini ya, C ini, C yang belum ada angka 1, angka 2 itu akan naik ke atas ya, walaupun nanti rotasinya atau elastisitasnya tergantung pada marginal propensity to consume. Masih ingat ya, marginal propensity to consume adalah proporsi konsumsi yang berubah atau bertambah karena berubahnya pendapatan atau bertambahnya pendapatan. Jadi tergantung elastisitasnya pada MPC, tapi secara umum tingkat konsumsi itu akan semakin besar peranannya dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan nasional di dalam ekonomi makro. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya apa? Yang membuat ekonomi makro Islam itu punya peran yang berbeda. Yang kedua adalah investasi ataupun sektor investasi di dalam ekonomi Islam itu tentu tidak dipengaruhi bunga ya, karena kan kita sudah tentu saja melarang bunga dan tidak memasukkan instrumen bunga sebagai bagian dalam indikator ekonomi makro. Maka investasi itu di dalam ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected profit ya, dan yang berikutnya adalah tergantung pada rate zakat dan pajak, tidak hanya pada keuntungan investasi seperti halnya di dalam sistem keuangan konvensional sekarang, tapi juga sebenarnya zakat itu adalah penalti atas aset yang tidak produktif. Ya. Bahkan juga bisa dipropos bahwa
tingkat zakat itu bisa nanti dikomplement dengan instrumen lainnya seperti pajak untuk membuat uang itu tidak ditimbun, untuk membuat aset itu tidak menganggur ya. Seperti misalkan di zamannya Umar bin Khattab ya, kalau zakat otomatis ya kan, kalau uang kita atau harta kita nggak dipakai itu kan setiap tahun pasti berkurang ya. Kita punya aset nih misalkan didiemin saja itu setiap tahun berkurang ya minimal misalkan 2,5%. Jadi ini kan sebenarnya penalti. Tapi di dalam ekonomi makro Islam pun sebenarnya otoritas punya wewenang untuk menerapkan tambahan penalti atau pajak atas aset yang tidak produktif. Sebagai contoh misalkan ketika di zaman Umar bin Khattab itu ada tanah hima, istilahnya hima yang dia didiamkan selama 3 tahun berturut-turut itu bukan hanya diberikan kewajiban bayar pajak, itu diambil oleh negara. Ya, karena dianggap itu menimbun harta dan membuat perputaran dari transaksi itu terhambat. Jadi intinya di dalam investasi ekonomi Islam akan bukan tergantung pada bunga, tetapi tergantung pada ekspektasi profit dan tergantung bagaimana pengelolaan kebijakan yang membuat perputaran uang menjadi lebih cepat atau perputaran aset produktif menjadi lebih cepat ya dibandingkan dengan kondisi ketika masyarakat mungkin menimbun uang ataupun harta lain. Dan yang terakhir yang juga membuat kontribusi ekonomi makro Islam itu memberikan nilai tambah dalam sistem yang existing sekarang, itu adalah efek multiplier pemerintah itu semakin besar dengan masuknya komponen sedekah ataupun tadi disampaikan zakat ke dalam penghitungan. Apa multiplier pemerintah? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar multiplier pengeluaran pemerintah? Izin menjawab, Pak. Silakan. Apakah itu yang persamaan 1/MPS atau MPC per MPS, bukan, Pak? Ya. Iya, Iya, Pak, jadi itu. efek, ya, jadi multiplier pemerintah itu peranan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian itu akan jauh lebih besar dari sejumlah kebijakan yang dilakukan. Misalkan menambah pengeluaran pemerintah itu dampaknya lebih besar dari jumlah pengeluaran yang diberikan. Itu kan efek multiplier. Nah, dengan adanya komponen sedekah yang dimasukkan dalam penghitungan perekonomian, itu dampak multipliernya akan jadi lebih besar. Kenapa? Ini karena didorong oleh MPC masyarakat yang juga meningkat, yang seperti tadi disampaikan di poin 1. Gitu ya. Jadi ini adalah kurang lebih beberapa poin yang memberikan kontribusi ekonomi makro Islam di dalam kerangka ekonomi makro yang ada secara umum. Nah, kita akhirnya kan come up dengan kurva IS ya. Ini apa namanya ilustrasinya ya. Jadi kurva yang atas itu adalah bagaimana sektor barang dan jasa diilustrasikan dengan kurva 2 dimensi ala Keynesian ya, yang nanti kita bisa bangun yang namanya kurva IS atau investment saving ya. Bagaimana merelasikan antara aktivitas di sektor keuangan dengan sektor real yang nanti akan ditangkap oleh output namanya. Sementara sektor keuangan itu yang menjadi motivasi terbesar adalah insentif ataupun ekspektasi dari return yang ada di masyarakat, untuk katakanlah di sini adalah R ya. Jadi kalau turun misalkan investasi naik, kemudian expenditure akan naik ya, pengeluaran masyarakat untuk belanja akan naik sehingga output akan naik ya. Jadi ini adalah gambaran singkat bagaimana ilustrasi agregasi ekonomi makro untuk sektor barang dan jasa. Selanjutnya kita bicara tentang agregasi sektor keuangan yang kita sudah bahas juga ya sebenarnya di pertemuan sebelumnya, tapi ini saya gambarkan juga untuk memudahkan hubungannya ya. Jadi kita bicara tentang pasar uang ya.
ada M per P itu adalah money supply yang sifatnya adalah konstan ya, real money supply konstan, karena ini tentu tidak dipengaruhi oleh tingkat ekspektasi bagi hasil kan, karena otoritas moneter tidak memiliki kepentingan berapa tingkat bagi hasil ya, karena kan mereka atau tingkat return atau dalam konvensional pun sama, mereka tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, karena mereka pengelolaan uang beredar itu independen di dalam otoritas mereka. Sementara money demand itu fungsi dari ekspektasi return yang didapatkan dan juga tingkat output. Maka L yaitu liquidity itu adalah fungsi dari ekspektasi profit dan juga tingkat output. Jadi permintaan uang di dalam masyarakat tergantung pada ekspektasi bagi hasil. Kalau bagi hasilnya lagi tinggi, returnnya lagi tinggi, maka masyarakat willing to invest more dalam sistem keuangan dan sebaliknya. Dan juga ketika output naik atau pendapatan dia naik, maka permintaan uang juga ikut naik. Maka kurva dari permintaan uang atau L atau money demand itu adalah downward sloping berbanding terbalik dengan ekspektasi return yang ada di dalam sektor keuangannya. Dari sini kita akan bisa membangun kurva LM di sebelah kanannya untuk merefleksikan bagaimana hubungan dari sektor keuangan dengan sektor realnya nantinya. Ya, jadi bagaimanapun nanti di dalam kerangka agregasi ekonomi makro, tetap ujung-ujungnya adalah output. Ingat ya, ujung-ujungnya ada output. Ujung-ujungnya adalah bagaimana pendapatan nasional. Sama seperti kalau di level mikro kan, insentifnya itu kan masyarakat yang paling gampang adalah misalkan terkait dengan konsumsi, tingkat konsumsinya. Ya. Maka di dalam ekonomi makro, karena kita bicara agregasinya, maka diilustrasikan dengan output. Maka LM curve pun menghubungkan bagaimana sektor keuangan dengan output, yang dalam hal ini adalah tingkat ekspektasi return dan tingkat output. Akhirnya kita come up dengan kurva LM yang upward sloping. Dan akhirnya kita bisa membangun relasi keseimbangan sektor barang dan jasa dengan sektor keuangan yang seperti lihat di bagian atas ya. Sebagai catatan, ya tentu saja ketika kita bicara tentang sektor keuangan dengan sektor barang dan jasa interaksinya, kita masih menghubungkan antara tingkat ekspektasi return atau R dengan output. Kita belum membicarakan bahwa pada dasarnya yang mempengaruhi bagaimana perilaku permintaan barang dan jasa di masyarakat itu bukan ekspektasi return. Sama kalau kita bicara tentang demand dan supply, itu kan jumlah kuantitas supply dan demand itu kan dipengaruhinya oleh yang namanya harga. Ingat ya, di dalam individu pun bicaranya adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa dan harga. Maka agregasi permintaan di dalam ekonomi makro juga bicara hal yang sama. Bicara tentang hubungan antara output dengan tingkat harga. Atau dalam hal ini misalkan inflasi. Nah ini terjadi karena dalam ISLM model, kita mengasumsikan bahwa harga untuk sementara adalah konstan. Ya, untuk memudahkan analisa. Karena kita ingin melihat bagaimana insentif orang untuk belanja dan investasi. Maka yang paling gampang ilustrasinya adalah apa returnnya. Maka menggunakannya kan ekspektasi return atau dalam konvensional kan bunga. Maka di sini kita masih menganggap harganya adalah konstan. Tapi kan kenyataannya ada perubahan harga ya. Walaupun biasanya perubahan harga ketika perekonomian semakin berkembang, maju dan stabil, harga itu kan nggak terlalu berfluktuatif ya. Inflasi misalkan di Indonesia, itu kan kalau Anda lihat, ya dari tahun lalu ke tahun sekarang, walaupun ada harga-harga, ada perubahan harga, tapi tidak ekstrim ya. Tetap single digit ya, dari 4 mungkin paling sekarang 6% gitu. Jadi tidak berfluktuatif gitu. Sehingga ketika kita bicara harga, memang mempengaruhi, tapi dia tidak sefluktuatif dari ekspektasi return masyarakat. Return itu kan benar-benar fluktuatif ya, tergantung pada kondisi perekonomian. Nah, oleh karena itu di setelah jangka pendek ya, di jangka menengah, jangka panjang ya, perubahan harga tentu saja mempengaruhi keseimbangan pasar uang dan juga tingkat output. Oleh karena itu kita bisa mengkonstruksi bagaimana bentuk kurva permintaan yang merepresentasikan hubungan price level dan output. Seperti terlihat di layar. Ya.
Misalkan ya, ini sebagai contoh, kita sudah menerapkan risk sharing di dalam perekonomian, kita sudah menerapkan mekanisme bagaimana katakanlah otoritas moneter dalam mempengaruhi kebijakannya dengan menggunakan risk sharing yang barusan kita bahas gitu ya. Maka misalkan terjadi penurunan harga, maka kemudian yang terjadi adalah permintaan uang di dalam masyarakat itu menjadi meningkat. Ya, karena kan harga menurun, maka daya beli meningkat dalam masyarakat. Maka otoritas moneter untuk merespon hal tersebut adalah menambah jumlah uang yang beredar. Ya, oleh karena itu LM-nya akan shift ke kanan ya, shift ke kanan untuk merespon adanya kebutuhan permintaan kebutuhan uang yang meningkat di masyarakat. Ya. Dan ini kan membuat LM menjadi shifting ya, seperti yang kurva di bagian atas dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, permintaan uang yang meningkat ini tentu akan dibelanjakan oleh masyarakat nantinya. Oleh karena itu, ada kecenderungan tingkat konsumsi akan meningkat. Juga, penambahan jumlah uang beredar kan si otoritas moneter perlu mengkompensasi dengan penurunan tingkat return yang bisa diberikan agar masyarakat lebih banyak belanja, agar masyarakat punya peluang mendapatkan pembiayaan yang lebih besar. Maka cost of investment R juga turun sehingga investasi akan meningkat. Nah, kombinasi dari C dan I yang meningkat itu membuat IS akan bergeser ke kanan. Jadi LM bergeser ke kanan, IS bergeser ke kanan, otomatis kalau kita lihat Y akan meningkat, output naik lebih tinggi. Sehingga kita bisa lihat bahwa penurunan harga itu akan mengakibatkan output naik lebih tinggi. Dengan kata lain, hubungan output dengan tingkat harga itu berbanding terbalik. Kalau harga turun, output meningkat, dan sebaliknya. Kalau harga naik, output juga akan berkurang. Ini adalah gambaran di sektor permintaan yang menghubungkan antara keseimbangan di pasar barang dan jasa dengan keseimbangan di pasar uang. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah overview di bagian awal yang sejauh ini kita sudah diskusikan sampai dengan pertemuan minggu lalu. Nah, selanjutnya tentu kita harus bicara, ada agregat demand, ada agregat supply kan. Nah, kita perlu bahas tuh, itu akan kita bahas di pertemuan sekarang, lanjutannya. Nah, ketika kita bicara agregat supply, kita bicara tentang proses produksi. Maka kita bicara tentang faktor produksi. Gitu ya, kan produksi bicara faktor produksi. Ingat di mikro, faktor produksi itu ada beberapa ya, di dalam ekonomi Islam pun itu diakui dan dibahas ya, walaupun tentu saja ada kontribusi. Ya, kita akan memfokuskan pada aspek tenaga kerja. Kenapa aspek tenaga kerja? Karena faktor produksi lain seperti kapital, seperti tanah gitu ya, penting, tapi relatif tidak sefleksibel labor. Relatif kalau tanah kan nggak bertambah setiap bulan gitu ya, penguasaan tanah, termasuk juga kapital ya, pembelanjaan investasi untuk barang-barang modal juga tidak sefleksibel dari labor. Oleh karena itu kita akan lebih banyak fokus ke labor sebagai faktor produksi yang nanti akan mempengaruhi pembentukan penawaran agregat. Ya, ini adalah gambaran dari tenaga kerja ya. Ini saya ambil dari definisi tenaga kerja yang ada di Indonesia ya, di mana skema tenaga kerja itu menjadi bagian dari angkatan kerja. Ya. Artinya perlu dipahami beda ya antara angkatan kerja dengan tenaga kerja ya. Karena di dalam angkatan kerja itu ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Anda nih mahasiswa sekarang itu dianggap bukan angkatan kerja, ya. Walaupun sama-sama penduduk. Kenapa bukan angkatan kerja? Karena Anda dalam proses bukan mencari kerja. Nanti di dalam angkatan kerja itu beda lagi kalau nanti Anda misalkan lulus dari IAIKI, UPI, kemudian belum dapat kerja, nah itu Anda nanti masuk ke angkatan kerja tapi misalkan menambah jumlah pengangguran gitu ya, misalkan ya. Tapi kalau Anda begitu lulus kuliah bekerja, maka Anda masuk ke dalam bagian tenaga kerja gitu. Jadi ini adalah gambaran bagaimana definisi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang menjadi dasar dalam memahami kerangka tenaga kerja di dalam perekonomian makro. Ini saya ambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, nanti silakan dibaca, di websitenya ada tentang definisi ini. Nah,
Isu yang penting salah satu dalam kaitan dengan konsep tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat balas jasa tenaga kerja, upah, kemudian tingkat harga, inflasi, dan terkait dengan tentu saja pengangguran. Ya, karena kan bicara tentang kerja, ada bicara tentang tidak kerja. Dan kesemuanya itu nanti tentu saja muaranya adalah output, ya, atau pertumbuhan ekonomi katakanlah. Karena ingat bahwa indikator dari perekonomian itu nanti muaranya adalah pendapatan nasional atau output. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana hubungan upah, tingkat harga, dan juga pengangguran dengan bagaimana output nasional. Ya. Sebagai catatan dalam ekonomi Islam, tenaga kerja dibedakan dengan faktor produksi lainnya seperti barang modal, ya. Tenaga kerja itu ada faktor-faktor objektif dan normatif, ya. Objektif itu artinya tergantung pada produktivitasnya, sejauh mana kontribusi dari faktor produksi dalam perekonomian, maka balas jasanya sesuai dengan produktivitasnya. Tapi tenaga kerja adalah human, ya, manusia, maka perlu ada faktor kemanusiaan. Maka hubungan antara faktor produksi itu dibangun dari hubungan man-to-man relationship, ya, itu dalam kerangka normatif syariahnya. Dan yang kedua adalah manusia itu perlu standar minimum untuk hidup layak. Maka nanti ini mungkin nggak kita bahas dengan detail, karena ini di ranahnya mikro, ya. Itu bagaimana misalkan pentingnya hak kifayah, ya, ataupun nisab, ataupun katakanlah yang lebih universal adalah kerangka maqasid syariah sebagai acuan balas jasa minimum yang harus diberikan kepada seorang tenaga kerja. Jadi ada pertimbangan normatif tersebut yang tidak bisa dihilangkan karena tenaga kerja bukanlah barang modal seperti faktor produksi lainnya. Lanjut kita membangun model permintaan upah dan gaji. Ya, ingat ya, karena kita bicara ekonomi makro, maka kita perlu mengilustrasikan dengan model-model sederhana ataupun nanti kurva untuk bisa mendapatkan gambaran bagaimana perilaku agregasi supply ataupun tenaga kerja nantinya. Ya, di sini kita akan coba buat relasi bahwa tingkat gaji, ya, W, itu merupakan fungsi dari beberapa faktor, yaitu adalah ekspektasi harga dan komposit dari dua variabel, yaitu adalah tingkat kolektivitas serikat buruh, misalkan tingkat kemanusiaan, dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi, serta tentu saja tingkat pengangguran. Ya, jadi kalau kita bisa lihat bahwa tingkat gaji itu secara ekonomi itu dipengaruhi oleh ekspektasi harga, artinya kan gaji itu kan disesuaikan dengan daya belinya. Dan daya beli tentu saja kan tergantung pada bagaimana kondisi dari harga, kondisi dari inflasi gitu ya. Kalau inflasi tinggi, wajar kan kita sering lihat bahwa ada penyesuaian gaji karena inflasi, kan begitu biasanya ya. Maka gaji sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat harga yang dalam hal ini adalah ekspektasi, ya, karena kan kalau kita bicara gaji sekarang tentu bukan bicara harga sekarang, ya, tapi kira-kira nanti kalau saya mau naik gaji berapa harga bulan depan atau bahkan tahun depan, maka kita bicara ekspektasi dari kenaikan harga atau ekspektasi inflasi. Sementara selain faktor harga, kita juga bicara berapa banyak sih pengangguran yang ada. Ini kasus yang sangat real terutama di negara-negara berkembang muslim seperti Indonesia, di mana pengangguran masih sangat banyak, ya. Pengangguran di Indonesia kalau Anda lihat di websitenya BPS atau Kemenaker, itu kan masih 2 digit, ya, kalau nggak salah sekitar 10% dari angkatan kerja yang ada jumlah pengangguran. Jadi begitu pentingnya, ya, bagaimana konteks tentang pengangguran. Bahkan Anda lihat, ya, demo segala macam itu kan seringkali karena dianggap tidak layaknya tingkat gaji, sementara dari sisi perusahaan mungkin mempertimbangkan pengangguran masih banyak. Oleh karena itu tingkat gaji itu berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran. Kalau pengangguran semakin tinggi, semakin banyak, ya, maka tingkat gaji akan turun dan sebaliknya. Sementara faktor Z ini adalah faktor yang tadi seperti disampaikan, ya, terutama di negara-negara berkembang di mana masih ada peranan penting dari serikat pekerja, ya, persatuan pekerja dan segala macam, termasuk juga pertumbuhan ekonomi kan juga mempengaruhi gaji, ya.
Kalau pertumbuhan ekonomi membaik, maka biasanya perusahaan akan memberikan gaji yang juga lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita rearrange di sini ya, maka kita dapatkan tingkat gaji real, W per P itu adalah fungsi dari tingkat pengangguran dan komposit variabel Z. Ini adalah model permintaan upah. Sementara kalau kita bicara upah, tentu saja kita bicara tentang penawaran upahnya. Kita bicara si perusahaannya. Tadi kan kita bicara upahnya atau kita sebagai pekerja gitu ya. Kita sebagai pekerja, upah ditentukan oleh kita punya bayangan kira-kira daya belinya berapa, yang dalam hal ini direfleksikan tingkat inflasi, berapa kira-kira ekonomi semakin bagus apa enggak, bagaimana kemampuan dari serikat pekerja gitu, beberapa faktor lain itu kan mempengaruhi berapa sih ekspektasi dari upah atau gaji yang kita inginkan. Sementara di sisi lain tentu kita bicara tentang penawaran gaji. Ya. Nah di sini si perusahaan tentu bicara tentang penawaran gaji yang diberikan tergantung pada sejauh mana dia mendapatkan revenue, sejauh mana barang dan jasa yang diproduksinya itu laku kan gitu ya. Nah, kerangka sederhananya kan begitu ya. Nah oleh karena itu kita akan melihat bagaimana relasi dari model penentuan gaji yang diberikan oleh perusahaan itu dengan relasi bahwa untuk saat ini kita menganggap faktor yang paling penting adalah tenaga kerja ya, bukan kapital, karena kapital adalah dianggap jangka pendek itu tidak fleksibel ya. Maka perusahaan itu akan menentukan berapa pendapatannya selain penentukan pada aspek berapa jumlah produksi, itu kan pada aspek harga. Dia tentu dipengaruhi oleh bagaimana harga dari kondisi perekonomian yang ada nanti akan mempengaruhi harga jual barang. Maka dalam hal ini fungsi dari firms dalam melakukan penawaran gaji itu dibangun dari model relasi antara harga, gaji, dan markup atau profit dari penjualan barangnya. Di sini kita akan membangun model sederhana di mana P atau tingkat harga itu merupakan fungsi dari W dan mu. Ya, mu itu adalah markup profit. Jadi kita dapatkan bahwa tingkat harga yang ada di pasar nantinya atau yang akan terbentuk dari barang jasa yang akan diberikan oleh perusahaan, berapa dia akan mencas produknya, secara umum itu kan tergantung pada seberapa besar nanti gaji yang akan dia bayarkan dan seberapa besar nanti markup atau profit yang nanti dia ekspektasikan akan didapatkan dari proses penjualan barang dan jasa tersebut. Sehingga kita akan dapat model di sini, langsung saja nanti teman-teman bisa baca, W per P itu sama dengan 1/1 plus mu. Ya. Di sini adalah model dari penawaran gaji yang diberikan oleh perusahaan. Sebelumnya kan juga W per P, ya ini ya. Maka kita akan bisa membangun relasi keseimbangan permintaan dan penawaran gaji. Ya. Di sini ada namanya price setting relation, ya ini pasar tenaga kerja, dan wage setting relation. Jadi di sini adalah keseimbangan dari penentuan balas jasa tenaga kerja dan tingkat pengangguran yang ada. Ingat ya, dan saya ulangi lagi bahwa kita fokus bagaimana kontribusi tenaga kerja di dalam penawaran, karena tenaga kerja itu yang paling berfluktuatif. Dan bahkan di dalam perekonomian yang mayoritas negara-negara sedang berkembang, tenaga kerja itu menjadi faktor yang paling banyak gitu ya. Di Indonesia misalkan yang problematikanya tenaga kerja, jadi tenaga kerja itu menjadi faktor yang perlu disorot lebih utama. Dan sementara dalam ekonomi Islam, penempatan faktor produksi tenaga kerja yang berbeda dengan kapital itu membuat perlakuannya juga berbeda dan perlu untuk memberikan perhatian lebih bagus terhadap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap output, karena lagi-lagi manusialah yang menentukan keberhasilan output, bukan kapital gitu. Jadi tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting untuk dianalisa dalam membangun kerangka agregat penawaran di ekonomi makro. Ya, akhirnya kita akan dapat keseimbangan pasar tenaga kerja di mana fungsi UN, Z itu adalah 1 plus 1 plus mu. Artinya apa? Pada kondisi keseimbangan di sini, ya, permintaan tenaga kerja itu tergantung pada kondisi pengangguran dan juga
komposit variabel Z yang merupakan gabungan dari berbagai faktor eksternal seperti tadi pertumbuhan ekonomi, kemudian juga serikat buruh ya. Sementara di sisi penawaran itu tergantung pada 1 plus 1 plus mu, tergantung pada rasio terbalik dari markup perusahaan. Ya, jadi pada kondisi optimal tingkat pengangguran hanya disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian atau Z dan tingkat markup perusahaan. Ini adalah kondisi pasar tenaga kerja yang menentukan balas jasa yang nanti diberikan kepada si tenaga kerja atau gaji dan hubungannya dengan tingkat pengangguran. Ini adalah keseimbangan yang dapat digambarkan dari ilustrasi yang seperti terlihat di layar. Nah, lalu bagaimana hubungannya antara faktor produksi tenaga kerja dengan penawaran agregat? Ini yang kemudian kita bangun berikutnya. Ya, kita tahu bahwa dari keseimbangan pasar tenaga kerja diperoleh bahwa gaji itu merupakan fungsi dari ekspektasi harga dan fungsi komposit dari pengangguran, jumlah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dan serikat buruh. Sementara tingkat harga yang ditentukan oleh sektor produksi itu tergantung pada seberapa besar markup yang nanti dia ingin ingin dapatkan dari penjualan barang dan jasa dan juga tingkat gajinya. Sehingga kita bisa remodifikasi keluar persamaan bahwa P, tingkat harga saat ini itu merupakan fungsi dari ekspektasi tingkat harga dan variabel-variabel yang lain. Ya, jadi di sini ada variabel mu, ada variabel U, dan variabel Z. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang belum mengerti atau ingin ditanyakan tentang penjelasan dari dasar-dasar bagaimana kita membangun penawaran agregat yang dalam hal ini kita coba analisa dari sektor tenaga kerja. Saya share dulu ya, mungkin materinya ya. Ketua kelas hadir nggak ya? Saya lupa share, harusnya saya share dulu ini. Bu Fitra, ketua kelasnya hadir nggak ya? Saya kayaknya nyimpen WA-nya ya. Ada sih Pak, iya. Hadir Pak. Atau saya kirim ke WA atau gimana? Iya mungkin Pak. Siapa koordinatornya? Saya lupa. Kemarin saya kirim materi juga. Boleh Pak ke Faisal aja Pak. Kemarin udah di chat juga terkait tugas. Nomornya berapa ya Sal ya? Kemarin WA saya atau WA lagi coba? Oh iya baik Pak, nanti saya WA lagi. Sekarang ya, maksudnya biar materinya bisa di-share ke teman-teman. Sudah saya WA Pak. Ya, sebentar. Saya kirim ya. Sudah saya WA ya? Baik Pak, sudah ada. Ya, tolong di-share ke teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti ya, tidak hanya melihat atau mendengar saja, tapi bisa baca.
Silakan mungkin sambil menunggu materinya di-share, jika ada yang ingin ditanyakan ya, dari apa yang tadi disampaikan di bagian-bagian sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Baik terkait dengan pendahuluan tentang aggregate supply maupun tadi penjelasan awal mungkin terkait dengan pembentukan aggregate demand-nya, ISLM-nya, ataupun faktor-faktor yang menentukan atau membentuk derivasi model ISLM ataupun aggregate demand juga boleh, silakan. Izin bertanya Pak, Silakan. Arbi. ini Pak mengenai yang pasar tenaga kerja yang kurvanya, yang price setting relation sama wage setting relation tadi Agwi masih belum jelas sih Pak mengenai itu. Barangkali boleh coba dijelaskan kembali Pak. Ini ya. Iya Pak, kurva yang itu. Ya, intinya kan tadi kita sudah bahas ya, kalau wage setting relation itu kan bicaranya dari sektor kita nih sebagai pekerja. Maka kita bicara bahwa hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat gaji itu sifatnya adalah downward sloping ya. Kalau kita lihat dari sini ya, W per P itu kan fungsi dari F, U sama Z, ya kan? Ya, yang sisi kiri ini ya. W per P fungsi dari U sama Z ini kan kalau kita lihat U-nya negatif ya. Berarti tingkat gaji dengan tingkat pengangguran berhubungan terbalik. Maka fungsinya adalah downward sloping. Ya. Sementara untuk price setting relation ini kan perusahaan karena dia setting price gitu ya. Perusahaan secara agregat kita bisa nilai bahwa semua perusahaan ya menentukan harga walaupun nanti tentu saja tingkat harganya bisa jadi berbeda-beda antar perusahaan, tapi anggaplah ini adalah semacam tingkat inflasi gitu ya. Kan itu ditentukan oleh sektor produksi. Dia menentukan berapa sih harga barang, itu kan produsennya. Nah, di dalam hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat gaji, perusahaan kan tidak ada pengaruh variabel pengangguran dengan tingkat harga yang dia setting. Termasuk juga ketika nanti dihubungkan dengan tingkat gaji. Tadi di bagian sebelumnya kan ya untuk yang price setting relation saya balikin lagi ya. Ini kan adalah wage setting-nya ya. Nah, sementara ini adalah price setting-nya. Kita kan dapat di sini bahwa price setting-nya itu kita modifikasi di sini kan P sama dengan 1 plus mu dikali W. Kita modifikasi dapat W per P sama dengan 1 per 1 plus mu kan. Artinya kita dapat bahwa keseimbangan antara price setting sama wage setting itu bisa ketemu di tingkat gaji real kan, W per P kan. Di mana W per P itu 1 plus 1 plus mu. Nah, kita hubungkan di sini dapat bahwa fungsi F UN, Z sama dengan 1 plus 1 plus mu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pengaruh dari wage setting relation itu memang akan kelihatan berhubungan dengan tingkat pengangguran, maka dia downward sloping. Sementara price setting relation, kenapa dia horizontal? Karena dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang ada. Ya, price setting relation-nya. Kenapa tidak dipengaruhi? Karena keputusan dia menentukan berapa cas atau harga yang dia akan kenakan kepada produknya tergantung kepada ekspektasi tingkat keuntungan atau markup yang mau dia dapatkan. Kenapa? Ini kan kalau kita lihat di sini kan tidak ada elemen U di sini, adanya elemen mu ya di bagian yang kanan di price setting relation. Nah, mu ini kan tadi markup ya, cost margin ataupun markup ataupun keuntungan yang mau dia dapatkan dari penjualan barang gitu. Begitu Arbi, secara teknikal penjelasannya seperti itu. Oh ya, baik Pak. Alhamdulillah sudah jelas Pak. Terima kasih. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Materi sudah diterima ya. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ya, biar nanti saya ngomong aja nanti teman-teman bingung gitu ya. Silakan. Ada?
bisa dilanjut aja kelihatannya Pak. Iya, sebenarnya diam-diam itu kan ada dua kemungkinan ya Bu ya. Ini mengerti atau nggak mengerti sama sekali, jadinya diam. Jadi ini teman-teman ya ini kan supaya apa ya understanding atau pemahaman yang lebih baik karena kan ini kan masih ada beberapa topik bahasan lagi gitu ya. Nah jadi biar understandingnya lebih clear dulu. Jadi sebelum move on ke topik selanjutnya nanti enggak yang mungkin mau bertanya atau ingin mengkonfirmasi atau mungkin Bu saya masih agak kurang paham yang ini mungkin. Nah jadi mungkin bisa selain Arwi mungkin bisa ditanya juga ya. Mumpung ada Pak Solehnya ini, ya silakan teman-teman. Ya. Oke, sebelum move on ke topik selanjutnya. Silakan kalau ada ya. Nggak ada ya, kita lanjut aja ya begitu ya. Berapa mangga Pak? Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ini adalah pembentukan agregat penawarannya ya. Jadi melanjutkan tadi kita sudah bahas bahwa penawaran agregat kita akan fokuskan dari kontribusi keseimbangan di sektor tenaga kerja ya. Karena apa? Sektor tenaga kerja tadi beberapa alasan. Pertama tentu adalah terkait dengan fleksibilitas dari tenaga kerja ya dibandingkan dengan faktor produksi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada tenaga kerja itu di banyak negara saat ini itu lebih penting, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang mengalami kondisi abundant of labor ya, tenaga kerjanya sangat banyak, yang bahkan pengangguran juga sangat tinggi. Dan faktor yang ketiga adalah alasannya di dalam ekonomi Islam tenaga kerja itu beda dengan kapital ya, perlu ada perhatian lebih terkait dengan analisa yang dibuat karena penentu dari keberhasilan ekonomi adalah manusianya sebenarnya ya, faktor produksi manusia bukan kapital ya, karena kan kapital tergantung manusia gitu. Jadi perilaku dari labor menjadi hal yang penting. Selain itu juga adanya pertimbangan bahwa ada faktor humanity di sana, ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk balas jasa si tenaga kerja itu. Makanya analisa tenaga kerja menjadi faktor yang paling penting dalam melihat bagaimana pengaruhnya dalam produksi ataupun penawaran secara agregat nanti. Nah, jadi tadi ya dari keseimbangan pasar tenaga kerja kita akhirnya bisa menggabungkan baik dari sisi si pekerja maupun si perusahaan dalam sebuah equation yang menempatkan variabel harga di sisi yang paling kiri sebagai variabel yang dipengaruhi, ya, variabel yang terikat. Kalau dalam ekonomi kan ada variabel terikat, ada variabel bebas ya. Nah, ini variabel terikat. Jadi harga itu dipengaruhi oleh ekspektasi harga, tingkat markup yang nanti akan dikenakan oleh perusahaan, dan fungsi dari pengangguran dan juga komposit dari pertumbuhan ekonomi, serikat buruh dan sebagainya yang mempengaruhi bagaimana penentuan dari tingkat harga yang ada di masyarakat secara agregat. Kenapa kita fokus pada tingkat harga? Karena ingat tadi ya, waktu kita membahas tentang sisi penawaran, sisi permintaan, maaf ya, kita kan melihat hubungan antara output dengan harga. Ya. Pun juga kan kalau kita bicara di level mikro, penawaran pun kan juga dipengaruhi oleh output dan harga. Maka secara agregat kita juga akan mengarah kepada nanti relasi output dan tingkat harga. Oleh karena ini kita fokus bagaimana persamaan ekonominya adalah membangun fungsi dari harga. Begitu ya. Jadi caranya untuk membangun kerangka agregasinya adalah dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang tadi disampaikan. Jadi P sama dengan PE 1 plus mu dikali fungsi komposit dari U sama Z. Tadi definisinya sudah disampaikan apa itu P, PE, mu, U sama Z. Nah, sebelum kita lanjut ya, ada tambahan yang nanti penting dalam membangun keseimbangan di sektor penawaran, bahwa tingkat pengangguran yang dalam hal ini adalah U,
ya. Beda ya U sama mu ya. Kalau mu adalah markup, kalau U adalah tingkat pengangguran, itu dapat diekspresikan dalam bentuk rasio selisih tenaga kerja dan angkatan kerja. Tadi kita sudah bahas ya bedanya tenaga kerja dan angkatan kerja ya. Teman-teman jangan lupa bahwa tenaga kerja itu bagian dari angkatan kerja. Nah, pada saat jangka pendek kita tahu bahwa output atau Y tergantung pada kontribusi tenaga kerja. Ini kan dari dasar asumsi kita bahwa fleksibilitas tenaga kerja menjadi hal yang paling penting dalam menentukan agregat penawaran. Oleh karena itu, output untuk saat ini kita anggap lebih banyak tergantung pada kontribusi tenaga kerja. Maka U itu kan kita bisa buat menjadi rasio antara U besar dan L. Ya, U itu kan pengangguran, berarti kan dia semacam proporsi, ya, semacam persentase dari rasio tingkat U besar itu adalah jumlah pengangguran secara nominal itu sendiri, dan L, jumlah angkatan kerja. U itu kan selisih antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Ya, kan jumlah pengangguran secara nominal itu kan selisih berapa banyak angkatan kerja dikurangi dengan tenaga kerja. Itu kan yang nganggur. Maka L per N dibagi L. Kita dapat akhirnya bahwa angka pengangguran yang ada di perekonomian, kan kalau pengangguran kan 10% kan gitu ya angkanya kan, kalau dalam indikator makro kan bukan nominal ya. Berapa pengangguran di Indonesia? Pengangguran di Indonesia 10,5%. Maka U dalam hal ini adalah 1 dikurang rasio output dibandingkan dengan labor. 1 dikurang Y per L yang kita dapatkan dari equation yang tadi disampaikan. Gitu ya. Jadi kita coba membangun definisi lain atau sudut pandang lain bagaimana tingkat pengangguran yang ada itu bisa dibangun, itu adalah selisih dari 1 dikurang Y per L. Dari mana ini ya? Dari persamaan yang terlihat di layar ini ya. Ya kan L per bagi N, L minus N per L itu kan L per L diambil N per L ya. L per L kan sama dengan 1, N per L itu kan output per labor. Ya, karena kan output dipengaruhi oleh N saat ini, jadi dia hubungannya linear gitu ya, karena faktor produksi lain kita anggap sementara konstan asumsi. Maka kita bisa bangun yang namanya kurva penawaran agregat. Oke. Di sini kita bisa bangun mu-nya kita ganti dengan 1 minus Y per L. Kenapa kita ganti menjadi U atau pengangguran itu 1 minus Y per L? Ingat bahwa kita bertujuan untuk melihat relasi antara tingkat harga dengan output. Maka kita perlu memasukkan adanya variabel Y di dalam equation. Jadi di sini kita bisa keluar bahwa P sama dengan ekspektasi harga dikali 1 plus markup profit yang nanti akan dicas oleh atau dikenakan oleh si sektor produksi dikali fungsi dari 1 minus Y per L yang dalam hal ini adalah tingkat pengangguran dan komposit variabel Z yang dalam hal ini tadi ya tingkat pertumbuhan ekonomi, serikat buruh dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa tingkat harga dipengaruhi oleh ekspektasi harga dan level output dengan asumsi variabel lain adalah konstan. Bahkan kita juga bisa lihat bahwa ketika tingkat expected price level kita anggap given ya, dalam hal ini adalah kita anggap bahwa expected price level itu sama dengan misalkan tahun depan berapa sih ekspektasi harga kita. Kalau dalam ekonomi makro ini sangat penting ya ekspektasi ya. Karena kan kalau pemerintah bikin kebijakan sekarang, pemerintah kan perlu nebak ya. Misalkan pemerintah nih sekarang mau naikin BBM. Ya kan? Pemerintah kan naikin BBM kan yang dilihat bukan hanya bahkan bukan hanya ya. Yang lebih penting itu perilaku sekarang atau masa depan. Tentu perilaku masa depan. Karena akan dilihat kira-kira bulan depan atau tahun depan bagaimana ya ekspektasi masyarakat terhadap harga. Bagaimana responnya. Itu sangat penting kalau dalam ekonomi makro. Oleh karena itu kita bicara tentang harga, kita juga bicara tentang ekspektasi harga. Nah, dalam hal ini di sebagian masyarakat terutama di negara-negara yang masih berkembang, kebanyakan itu masyarakat memang belum terlalu peduli dengan ekspektasi harga gitu, kecuali mereka semakin berinteraksi dengan aktivitas ekonomi semakin dalam, mereka mungkin akan punya kecenderungan ekspektasi harga. Oleh karena itu kita untuk sementara kita bisa menganggap bahwa harga sama dengan ekspektasi harga. Di sini kita bisa lihat bahwa akhirnya kita bisa membangun yang namanya kurva penawaran agregat.
yang berasal dari interaksi antara tingkat harga dengan tingkat output seperti terlihat di layar. Jadi ini adalah kurva penawaran agregat yang nantinya ini akan menjadi determinan sejauh mana produksi ataupun barang-barang dan jasa itu akan diberikan oleh sektor penawaran atau si sektor perusahaan. Yang dalam hal ini tergantung pada tingkat output dan tingkat harga. Hubungannya adalah upward sloping, positif ya. Hubungannya adalah positif antara tingkat output dengan tingkat harga. Jadi semakin tinggi ekspektasi harga atau tingkat harga yang ada di masyarakat, maka perusahaan akan semakin memiliki insentif untuk menambah jumlah produksinya. Sehingga nantinya secara agregat akan mempengaruhi output atau pendapatan nasional. Ingat ya bahwa bicara tentang penawaran agregat, dalam hal ini kita masih mengasumsikan bahwa variabel yang paling penting dan memang kenyataannya memang paling penting berfluktuasi itu adalah labor. Kita mengasumsikan bahwa variabel lain itu cenderung statis dan berubahnya itu ya jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Oleh karena itu ketika bicara tentang penawaran agregat, kita juga perlu membedakan ketika variabel harga mempengaruhi perekonomian, karena dia adalah jangka pendek, dan juga ketika variabel harga tidak mempengaruhi perekonomian karena kita bicara jangka panjang. Karena bicara bahwa insentif perusahaan untuk menambah produksi kalau jangka pendek adalah harga, karena dia akan bicara markup. Sementara jangka panjang dia tidak hanya bicara markup, bahkan menjadi jauh lebih penting bicara faktor produksi lain, seperti misalkan kalau kita masukkan bahkan dimensi teknologi, kita belum bahas itu ya. Produktivitas dari kapital sama labor tergantung pada teknologi bahkan sekarang. Kita lihat banyak perusahaan fintech sekarang itu banyak bermain di sisi teknologi, tapi kan teknologi investasinya kan nggak sebulan 2 bulan, dia jangka panjang gitu ya. Sehingga kalau di jangka panjang kita akan bisa membangun sebuah kerangka bahwa penawaran agregat nggak dipengaruhi oleh harga. Maka nanti kita akan bisa bicara bahwa long run aggregate supply ya ini terjadi ya di tahun 80-an dari penelitian yang ada itu tidak dipengaruhi oleh harga. Ini contohnya ya. Jadi price level itu menjadi faktor yang diabaikan oleh perusahaan dalam menentukan output yang nanti akan menentukan pendapatan nasional. Dengan kata lain, peran dari harga itu menjadi sangat penting ketika kondisinya itu di jangka pendek dan ketika kondisinya abundant of labor. Jangka panjang yang menentukan output bukan harga. Yang menentukan adalah variabel-variabel lain. Ya. Oke, saya ini adalah simplifikasi dari keseimbangan permintaan dan penawaran agregat ya. Jadi akhirnya kita dapat mengkonstruksi bahwa di dalam perekonomian kita akan menggambarkan bahwa pergerakan-pergerakan dari para pelaku ekonomi secara agregat itu dapat diilustrasikan oleh agregat demand dan agregat supply sebagai refleksi sisi permintaan dan sisi penawaran. Ingat bahwa sisi permintaan menjadi faktor yang mungkin memberikan peran yang sangat besar dalam perekonomian makro. Kenapa? Karena di sana ada konsumsi, di sana ada investasi, di sana ada pemerintah, di sana ada peranan dari otoritas. Dalam hal ini adalah otoritas, termasuk otoritas militer, kita belum bahas fiskal. Sementara supply adalah di sisi produsen, sisi dari produksinya. Tentu hal ini adalah bukan domain dari pelaku ekonomi yang kita banyak dari sisi kita ya, konsumen atau investasi gitu ya. Kalau produsen itu tergantung pada sejauh mana dia balas jasa yang didapatkan dari faktor produksi dan juga ekspektasi profit yang akan dia dapatkan markup dan juga pengaruh dari faktor produksi dan labor nantinya di jangka panjang. Ya. Untuk sementara mungkin kita stop di sini ya, nanti sebelum saya lanjutkan silakan jika ada yang ditanyakan dari konstruksi keseimbangan permintaan dan penawaran agregat sebagai refleksi dari gambaran ekonomi makro yang merefleksikan semua sektor-sektor ekonomi yang ada. Silakan. Ada?
Tidak ada? Tidak ada sepertinya, Pak. Sedang Oke. mengendapkan ini sepertinya. Iya. Mungkin terlalu banyak notasi simbol kali ya. Karena kalau nanti deskriptif mungkin nanti terlalu apa ya? Saya mencoba untuk ini memberikan penjelasan dalam ilustrasi ya, sehingga bisa dibayangkan kalau deskriptif. Karena kan makro kan kita banyak membayangkan kan gitu ya. Beda dengan di level mikro yang cenderung lebih mudah kita pahami langsung gitu ya. Makanya saya coba dengan ilustrasi grafis atau model ekonomi biar bisa membayangkan. Walaupun tentu mungkin perlu dicerna dulu ya equation dan segala macam. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut dengan, karena tidak ada yang nanya, saya lanjut dengan pertanyaan. Belum pertanyaan ya. Beberapa fakta ya. Oke, ini adalah beberapa isu dan fakta yang sangat penting dikaitkan dengan gambaran ekonomi makro di keseimbangan permintaan dan penawaran dengan ekonomi Islam. Yang pertama adalah, tentu saja kalau kita bicara tentang ekonomi makro, di dalam perekonomian konvensional, kita tidak bisa melepaskan dari instrumen bunga. Bahkan bisa dikatakan di dalam ekonomi Islam realitas sekarang pun, ya resharing kan masih sangat parsial ya, seperti kita bahas kemarin, itu pun hanya ada di sektor perbankan syariah dan capital market yang kontribusinya masih minim ya di dalam struktur sektor keuangan secara umum ya. Sementara yang masih mendominasi bahkan termasuk di Indonesia, bagaimanapun dari sisi praktek dan juga kebijakan adalah bunga. Ya kan ya? Termasuk juga di perekonomian di level makro juga lebih penting lagi gitu bicara tentang bunga gitu ya. Signifikansinya dalam perekonomian makro tidak bisa dibantahkan saat ini peranannya itu dominan. Bunga, faktanya dari kajian analisa yang ada, memiliki hubungan positif dengan tingkat harga dalam jangka panjang. Dan tingkat harga dalam jangka pendek di negara-negara kecil dan besar yang beroperasi di bawah sistem ekonomi konvensional. Saya ulangi lagi. Hubungan antara, karena kita bicara tentang penawaran ya, kita bicara tentang produksi, kita bicara tentang agregat permintaan dan penawaran ya, kita bicara tentang harga dan output. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah bicara tentang isu fakta dan relevansinya dengan ekonomi makro Islam nanti. Jadi saya ulangi lagi, bunga itu hubungannya positif dengan tingkat harga. Dan hubungannya positifnya itu secara umum itu terjadi dalam jangka panjang di semua negara. Artinya ketika ini dipraktekkan, hubungan dengan tingkat harga itu sangat positif antara bunga dengan tingkat harga tersebut. Dan di negara-negara kecil dan besar yang beroperasi benar-benar sistem ekonomi konvensional, hubungannya bahkan bukan hanya dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek. Artinya apa? Artinya tingkat harga dengan tingkat output itu sebenarnya realitasnya bukan hanya ditentukan oleh, tadi ya kita sudah lihat ya, ada ekspektasi harga, ada tingkat pengangguran ya, tadi kita sudah bahas, ada markup ya kalau dari sisi penawaran ya. Kalau dari sisi permintaan tadi kita sudah bahas di sebelumnya ya. Nah, ternyata peranan dari sistem bunga itu menjadi sangat penting dalam menentukan bunga. Dengan kata lain, hubungan antara bunga dengan tingkat harga, bahkan hubungannya jangka pendek. Artinya apa? Artinya salah satu yang menentukan inflasi, di mana secara konsep teoritis harusnya berangkat dari agregasi sektor real, tadi kan kita sudah bahas ya dengan sektor keuangan, dan juga adanya penawaran, ternyata itu lebih banyak bukan berasal dari kontribusi sektor real, tetapi juga ditentukan oleh kontribusi bunganya itu sendiri.
Jadi kita bisa lihat bahwa inflasi itu ternyata adalah fenomena moneter, bukan fenomena real. Itu poin yang pertama. Ya, dengan kata lain, ekonomi dunia sekarang, termasuk di negara-negara dengan sistem konvensional dan juga negara-negara Muslim sekalipun, inflasi itu adalah fenomena moneter yang berasal dari adanya bunga. Dengan kata lain, bunga itu memperparah inflasi. Itu adalah isu dan fakta yang pertama. Isu dan fakta yang kedua adalah hutang yang notabene mungkin baru tahu ya, atau mungkin sudah tahu, Indonesia itu sekarang tingkat hutangnya itu kan 7.000 triliun. Ya. Peningkatannya hampir 50% dalam jangka waktu 5 tahun. Yang tadinya masih sekitar 4.000 sampai 5.000, sekarang sudah 7.000 dalam waktu tidak sampai 5 tahun. Jadi kecepatannya luar biasa. Nah, tentu saja hutang, semua negara sekarang berhutang. Walaupun nanti kita bisa diskusikan apakah hutang adalah instrumen kebijakan yang tidak bisa dicarikan solusinya. Nah, kita bisa bicara itu ya secara lebih dalam. Ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa semua negara sekarang berhutang, dan hutang tentu saja di kebanyakan proporsi yang ada, bobotnya adalah lebih banyak hutang yang didanai oleh bunga. Gitu ya. Nah, hutang yang didanai oleh bunga di negara-negara besar konvensional, ya tentu saja konvensional, itu mengarah pada permintaan spekulatif yang menyebabkan investasi yang tidak produktif. Sementara di negara-negara yang negaranya relatif kecil, hutangnya itu yang notabene juga dibiayai oleh bunga, itu menyebabkan tingkat harga yang lebih tinggi. Saya ulangi lagi ya, hutang yang didanai dengan sistem bunga, kalau negara-negara besar itu mengarah pada investasi yang spekulatif. Jadi lebih banyak itu masuk ke sektor keuangan. Makanya waktu kita bahas tentang sistem keuangan, kita bicara, seingat saya kita bahas itu ya, tentang financialization ya, bahwa bukan hanya divergensi antara sektor keuangan dengan sektor real, tetapi sektor keuangan bahkan bisa tumbuh sendiri tanpa harus terkait dengan sektor real. Malah kebalikannya ya, harusnya kan sektor keuangan itu diciptakan untuk membantu sektor real. Ini bukan hanya independen, tetapi sektor keuangan tumbuh sendiri tanpa tergantung pada sektor real. Ini terjadi terutama di negara-negara yang konvensional besar ya, negara-negara besar maksud saya, yang notabene hutangnya berbasis pada bunga. Jadi hutang membuat adanya gelembung ekonomi yang semakin besar, tidak mengarah ke sektor real. Sementara kalau negara-negara yang kecil ya, seperti Indonesia ya, kita anggap seperti negara kecil ya, karena walaupun negaranya besar, tapi ekonominya kan kecil. Hutang yang didanai oleh bunga itu memang tidak tetap lebih banyak masuk ke sektor real ya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tetapi faktanya hutang yang berbasis bunga itu membuat kecenderungan tingkat harga itu lebih tinggi atau bahkan menjadi lebih sulit dikontrol. Mungkin bahasanya seperti itu. Itu adalah isu dan fakta yang kedua. Yang terakhir, ini hasil kajian ya, riset ya. Riset yang ada menunjukkan bahwa ketika proporsi hutang berbasis resharing itu semakin dominan atau bahkan menjadi dasar dari hutang pemerintah, maka hubungan antara hutang dengan tingkat harga itu cenderung negatif dan konstan, minimal konstan dalam jangka panjang. Artinya dengan model-model ekonomi yang ada, nanti silakan teman-teman kalau mau deskripsi tentang ini bisa dilakukan ya. Jadi instrumen-instrumen resharing sebagai dasar dari berhutang memang tidak bisa menghindari bahwa hubungan antara hutang dan inflasi tetap ada, terutama di jangka pendek ya. Artinya semakin banyak hutang, semakin tinggi inflasi. Tetapi di jangka panjang hubungannya akan bisa mengarah kepada konstan, bahkan juga mengarah kepada negatif. Dengan kata lain, ketika hutangnya semakin banyak dengan skema resharing, itu malah tingkat harga tidak terpengaruh dan bahkan semakin turun. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ada yang ditanyakan, diskusikan dari poin yang tadi saya sampaikan terkait isu dan fakta
bagaimana kondisi ekonomi makro yang ada dalam kaitannya dengan inflasi dan variabel-variabel lain dalam sudut pandang ekonomi Islam. Ada yang tanyakan? Silakan dicerna dulu mungkin. Ini Pak Vini ya, angkat. Oh, ada yang nanya ya? Vini dulu mungkin ya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Izin bertanya Pak. Kan seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, hutang itu mempengaruhi ke sektorial ya Pak ya. Pada setiap transaksi di negara. Kenapa hanya mempengaruhi sektorial saja? Kenapa tidak mempengaruhi juga sektor yang non real? Kan seperti yang diketahui ya Pak ya, banyak gitu di sektor non real yang berkembang sehingga terjadi ekonomi balon gitu Pak. Kenapa hutang tidak mempengaruhi sektor non real gitu Pak? Mungkin seperti itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, ini ya. Jadi maksudnya adalah hutang itu mempengaruhi sektorial karena kita ingin melihat relasinya dengan tingkat output, gitu ya. Jadi kan kita bicara bahwa pada akhirnya ketika kita bicara ekonomi, termasuk ekonomi makro, kan kita bicara pada aspek pendapatan nasional atau output. Ya. Dan kalau kita bicara output, pada dasarnya kan kita bicara pada aktivitas sektor real. Walaupun tentu saja sektor real itu perlu kontribusi sektor keuangan. Nah, maksudnya tadi bagaimana hutang itu masuk ke sektor real, sebenarnya penekanan bahwa hutang yang ada di dalam sistem perekonomian sekarang, termasuk di dalam negara-negara Muslim sekalipun, itu tetap punya peranan ke sektor real, gitu ya. Itu sebenarnya penekanannya ya. Tetapi tentu saja ya, karena kita bicara tentang sektor real tidak bisa dilepaskan dari sektor non real yang dalam hal ini adalah sektor keuangan, maka kita bisa melihat juga tadi juga disampaikan ya bahwa yang terjadi di banyak aspek terutama di negara maju sekarang itu semakin menunjukkan adanya divergensi sektor real dengan sektor keuangan, di mana hutang itu lebih banyak mengalir ke sektor keuangan yang bahkan tidak mengalir lagi ke sektor real. Jadi dia divergen gitu ya. Yang namanya tadi, Vini juga bilang tadi ekonomi bubble gitu. Jadi ekonominya membesar, tetapi dia besar bukan karena produktifnya, bukan karena outputnya, tapi karena kontribusi sektor keuangannya saja. Yang dalam hal ini adalah hutangnya gitu. Jadi masuk ke sektor-sektor spekulatif gitu. Jadi instrumen-instrumen hutang, instrumen-instrumen keuangan derivatif, itu kan semakin mendominasi negara-negara yang semakin bergerak ke arah negara-negara maju sekarang gitu. Justru itu maksudnya gitu. Tetapi penjelasan saya tadi lebih menekankan penjelasan sektorial agar tetap dalam kacamata bahwa kita tidak bisa memungkiri faktanya hutang itu tetap punya andil di sektorial, walaupun tadi ada penjelasan-penjelasan tambahan lainnya. Begitu, Vini. Baik, Bapak. Sudah dipahami. Terima kasih, Pak. Ini ada satu lagi, Pak. Hanifah. Baik, izin bertanya Pak, sebelumnya terkait hutang ini gitu. Tadi juga disebutkan kalau Indonesia kan saat ini juga memiliki hutang yang cukup besar Pak ya. Nah, kalau dalam kacamata Islam gitu menanggapinya atau solusinya itu seperti apa ya Pak? Kalau solusi nggak berhutang, kalau kita 7.000 triliun, kapan tuh lunasnya kira-kira ya? Kita harus lunasin dulu tuh yang 7.000 tuh, Hanifah dan teman-teman ya. PR-nya teman-teman nanti ya, kalau saya, Bu Rida, Bu apa namanya, kalau generasi saya itu mungkin hutangnya belum lunas ya.
kalau generasinya Hanifah dan teman-teman nanti yang tugasnya ngelunasin hutang gitu, kalau nggak mau berhutang gitu. Jadi apa namanya, ya memang kalau kita bicara tentang hutang, kita bicara pada situasi di mana bahkan ya bisa dikatakan kayaknya nggak ada negara yang nggak berhutang sekarang gitu ya. Ya. Bahkan juga sekarang kan bicara tentang hutang itu adalah life of style ya. Sekarang semua platform kayaknya ada pay later-nya ya, Hanifah ya. Teman-teman jangan-jangan sudah punya akun pay later semua nih di Shopee, jangan-jangan ya. Gitu. Jadi hutang itu ternyata pada level individu pun adalah sebuah kebiasaan, sebuah style gitu ya. Kan begitu ya. Jadi jangan apa ya, menurut saya ya, kita sebelum berangkat ke level makro, kita lihat dulu fenomena kehidupan kita yang ternyata hutang itu life of style. Sehingga ya wajar kalau negaranya seperti itu, mungkin karena masyarakatnya juga seperti itu. Atau sebaliknya, karena negaranya yang berhutang, maka masyarakat juga berhutang gitu ya. Artinya kita juga perlu melihat bahwa fenomena berhutang itu adalah fenomena yang sudah menjadi sebuah style ya. Kalau enggak dikatakan budaya gitu ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan bagaimana solusinya, detailnya kita akan bahas di kuliah minggu depan ya tentang kebijakan fiskal nanti ya. Tapi secara umum dapat dikatakan bahwa yang pertama adalah pembiayaan itu adalah hal yang tidak bisa dielakkan, adalah penting. Tapi pembiayaan itu tidak mesti hutang. Itu yang pertama. Jadi bedakan antara pembiayaan dan hutang. Karena kalau pembiayaan itu berarti kita secara konsisten akan menghubungkan antara sektor real dengan sektor moneter. Sementara kalau hutang belum tentu. Oleh karena itu kenapa misalkan tadi dikatakan di poin yang ketiga, ketika negara-negara itu menggunakan instrumen risk sharing dalam berhutang, ini kan sebenarnya ngomongnya pembiayaan gitu ya. Itu hubungan jangka panjang antara hutang dengan inflasi itu bahkan semakin menghilang dan bahkan semakin negatif. Dengan kata lain, ketika hutang itu bergeser menjadi pembiayaan, sebenarnya namanya hutang menjadi nggak masalah. Yang namanya hutang nggak masalah. Kenapa? Karena bentuknya sudah pembiayaan, bukan hutang. Karena pembiayaan itu justru akan menghubungkan secara konsisten antara peningkatan jumlah uang, peningkatan sektor keuangan dengan peningkatan sektor real. Karena kan intinya kan sektor keuangan nggak ada masalah sama sekali kalau memang diciptakan untuk membangun atau membantu sektor real. Yang jadi masalah kan kalau dia dipisah, independen bahkan gitu ya, itu yang menjadi masalah gitu. Jadi kalau terkait dengan hal tersebut, sebenarnya kita perlu dudukan bahwa yang namanya hutang kalau kemudian itu ditransformasi menjadi pembiayaan nggak masalah. Itu yang poin yang ingin saya sampaikan pertama. Yang kedua, nanti kita akan dalami lebih lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya bahwa sebenarnya hutang itu kan untuk pembangunan gitu ya. Bisa dikatakan kenapa harus berhutang? Ya kan negara perlu membangun gitu ya. Negara perlu menggerakkan perekonomian, sementara pemerintah dananya terbatas. Nah, nanti kita akan juga lihat bahwa sebenarnya instrumen-instrumen kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah nanti kita akan dalami kebijakan fiskal, itu sebenarnya hutang itu hanya satu dari sekian opsi. Dan kita lihat bahwa opsi-opsi lainnya juga punya potensi yang sangat besar dalam membantu menggerakkan perekonomian sehingga pendapatan nasional atau output juga nanti akan meningkat. Begitu, Hanifah. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Enggak, ada lagi? Agitio, Gimana Bu Fitra? Agitio. Ya, gini Pak, saya mau nanya yang tadi yang terkait proporsi hutang berbasis risk sharing yang semakin tinggi, tapi malah hubungan dengan tingkat harga itu negatif atau konstan kalau menurut saya gitu. Saya masih belum paham gitu Pak maksudnya tuh. Kalau yang hutang didanai bunga kan yang negara-negara maju mengarah pada spekulatif atau investasi, ya itu masuk logikanya lah. Nah, negara maju udah kelebihan uang gitu, tinggal ya mereka ya kalau udah punya uang ya buat investasi, atau kalau negara kecil masuknya ke sektor real
itu juga masuk logikanya ya karena mereka kekurangan uang gitu. Cuman kalau hutang berbasis risk sharing semakin tinggi tapi kaitannya sama tingkat harga negatif itu mungkin justru sama yang penganut konvensional itu mungkin bakal gampang dibalikin gitu. Apakah itu cuman teori karena kita fanatik terhadap agama yang tidak terbukti gitu karena memang belum ada fakta negara yang melakukan itu gitu Pak. Jadi apakah ini tuh benar atau cuman baru sebatas teori gitu Pak? Mungkin itu pertanyaannya Pak. Ya, baik. Sebenarnya lanjutkan ya, saya lanjutkan sekalian ya, merespon ya. Jadi di slide yang terakhir ya, ini sebenarnya adalah lebih ke diskusi yang lebih dalam ya. Jadi poin isu fakta tadi, namanya juga isu dan fakta ya. Ada isu dan ada fakta. Itu sebenarnya dari kajian-kajian yang sudah dilakukan ya. Memang untuk hubungan bunga dengan tingkat harga itu benar-benar bicara tentang data realnya ya. Sementara untuk yang resharing tentu saja kita belum sampai pada tahap itu adalah realitas yang ada karena pada kenyataannya proporsi resharing, proporsi pembiayaan resharing itu kan masih minimal gitu ya, bukan masih minimal, masih belum mayoritas gitu ya, termasuk di Indonesia ya. Walaupun nanti kita bisa tunjukkan di pertemuan selanjutnya bahwa pembiayaan berbasis sukuk misalkan di Indonesia itu sudah hampir 30%, sepertiga dari hutang pemerintah yang baru-baru ini muncul itu berasal dari fenomena resharing. Nah, kajian yang ada itu kan kajian model ekonomi. Jadi dia memproyeksi komposisi pembiayaan. Kalau dalam model ekonomi kan kita, kalau dalam ekonometrik kan kita bisa forecasting ya. Mungkin nanti teman-teman bisa dalami kalau belajar ekonometrik, itu kan kita bisa memodelkan forecasting. Karena namanya ekonomi makro, kita nggak mungkin hanya ngomongin saat ini dan masa lalu. Kita harus ngomongin saat ini dan masa depan. Ekonomi makro harus seperti itu, walaupun mikro juga penting, tapi makro jauh lebih penting. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa di dalam kebijakan itu pemerintah harus memproyeksi. Bahkan proyeksinya bukan hanya setahun 2 tahun ya, kalau Anda lihat di kebanyakan negara itu mereka memproyeksi bahkan sampai 10 tahun. Ya, kira-kira perekonomian seperti apa itu sudah punya simulasinya. Kalau pajak sekian, kalau jumlah konsumsi sekian itu punya simulasi. Kira-kira insentifnya mau apa? Kalau harga BBM kita naikin tahun depan sama sekarang itu bedanya apa kira-kira? Itu kan ngomongin proyeksi. Maka sama juga tentang bagi hasil tadi atau resharing. Kan dasarnya sudah ada nih, misalkan di Indonesia pembiayaan resharing ada. Di sebagian negara-negara juga sudah ngeluarin instrumen hutang berbasis pada sukuk ya, di Malaysia, di Bahrain, di Dubai, di Inggris juga sudah punya gitu ya. Itu kan bisa disimulasikan, diproyeksikan gitu ya. Kalau kemudian komposisi resharing yang membesar, kira-kira kayak nama makro seperti apa. Nah itu yang tadi disampaikan adalah berbasis pada kajian model ekonomi dengan melihat data dasar yang ada kemudian diproyeksikan. Nah, lalu penjelasan selanjutnya bagaimana inflasi bukan hanya independen atau tidak ada terpengaruh, malah semakin turun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di poin diskusi yang terlihat di layar ya, teman-teman sekalian. Bunga, kita coba turun ke level yang dasar ya, katakanlah ke industri keuangan. Bank kalau ngecas bunga itu kan bagi si peminjam, saya perusahaan misalkan datang ke bank, saya minjem uang, bunga itu kan sifatnya predetermined, di muka, predetermined itu di muka ya, ex ante bahasanya gitu. Jadi ketika dia ex ante, misalkan saya minjem 1 miliar, si bank bilang oke, tahun depan nambah 200 juta, katakanlah 20% bunganya. Maka otomatis 200 juta itu sudah langsung masuk kalkulasi bahwa ini adalah biaya produksi yang harus saya perhitungkan dalam proses produksi. Dengan kata lain, bunga itu akan menambah cost of production walaupun produksinya belum mulai, walaupun kita belum tahu nanti produksinya dapat untung atau malah sebaliknya rugi. Gitu ya. Dengan kata lain, ketika sistem bunga diterapkan dalam kerangka yang lebih besar, ya, maka menjadi wajar kalau bunga
pasti berhubungan positif dengan inflasi karena dari awal sudah ningkatin harga. Nah, sementara kalau negara ataupun perusahaan menerapkan risk sharing, efek tersebut tidak ada. Kenapa efek tersebut tidak ada? Karena risk sharing artinya tingkat harga, tingkat biaya yang harus dikenakan dari peminjaman uang itu kan tergantung pada resikonya, tergantung pada hasil yang nanti akan didapatkan. Jadi mekanisme risk sharing itu akan mereduce adanya potensi kenaikan biaya di awal. Kenapa? Karena ya risk sharing kan bukan ex ante tapi ex post. Nah, ketika ini ditarik ke level makro, ketika pemerintah kemudian meminjam uang dengan pembiayaan berbasis pada risk sharing, maka yang pertama tentu saja pembiayaannya pasti otomatis ke sektor real. Itu yang pertama. Otomatis masuk ya. Sementara kalau di dalam pembiayaan konvensional nggak otomatis masuk karena ya dia bisa masuk ke sektor keuangan itu sendiri. Sementara kalau dalam kalau sektor real ya harus masuk. Kalau sistem risk sharing harus masuk karena kan dia harus memberikan porsi bagi hasil kepada yang punya uang. Itu yang pertama. Jadi masuk ke sektor real. Yang kedua, pembiayaan itu sendiri atau hutang itu sendiri kan nggak ex ante, sehingga otomatis dia pengaruhnya kepada biaya produksi atau inflasi itu cenderung akan netral karena dia tidak ex ante. Jadi otomatis biaya produksi ya tergantung pada proses produksi biayanya, bukan dari besaran pembiayaan yang diberikan. Nah, di jangka panjang kita bisa lihat bahwa ketika pembiayaan naik, kemudian proses produksi terjadi, kita sudah lihat bahwa terhadap harga itu cenderung netral kan ya, karena dia biaya bukan ditentukan oleh banyaknya pinjaman tetapi dalam proses produksi gitu ya. Nah, di jangka panjang kan ketika pembiayaan itu diberikan, maka kan perekonomian berputar. Output nasional akan bertambah. Ya, supply dari kegiatan ekonomi akan bertambah. Kenapa? Karena produktivitas bertambah. Dengan kata lain, ketika tekanan supply-nya semakin bertambah karena output bertambah, itu akan membuat akhirnya tingkat pembiayaan berbasis risk sharing itu akan membuat tingkat inflasinya itu menjadi lebih terkontrol dan bahkan semakin rendah karena kemampuan dari produktivitas yang semakin meningkat. Kenapa meningkat? Tadi disampaikan karena produksinya meningkat, outputnya meningkat, penawaran bertambah. Sehingga kalau penawaran bertambah, kalau kita ilustrasikan S sama demand, S-nya kan bergerak ke kanan, maka tingkat harganya cenderung akan lebih rendah untuk melihat sejauh mana outputnya juga bertambah. Karena dampaknya tadi kan output bertambah karena adanya kontribusi pembiayaan yang diberikan. Itu mungkin penjelasan dari pertanyaannya ya, sebenarnya ingin saya sampaikan dalam poin diskusi. Kira-kira apa sudah clear atau ada menimbulkan justru pertanyaan yang lain? Silakan. Udah cukup terjawab gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada Hana, Pak, satu lagi. Silakan Hana. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Saya ingin bertanya tentang pernyataan Bapak tadi yang mengenai keberadaan bunga berbanding lurus dengan inflasi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kalau misalnya seharusnya dengan penurunan bunga itu juga menurunkan atau tidak mendorong lebih lanjut inflasi, tapi mengapa seperti yang kita lihat contoh di Turki itu kan Erdogan tahun lalu menerapkan kebijakan anti riba dan menurunkan suku bunga, tapi malah menjadi lemah mata uangnya dan terjadi inflasi. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apakah suara saya terdengar? Iya. Dengar. Ya, ini semakin jauh ya. Jadi nanti kita memang nggak bahas ya. Jadi kalau dalam perekonomian terbuka, memang nanti ada yang namanya interest parity ya namanya ya. Kita nggak sempat kayaknya ya. Tapi saya gambarkan begini. Di negara yang semakin maju berkembang ya, Turki kan lebih maju dari Indonesia ya. Sementara kalau di Indonesia mungkin interest parity nggak terlalu penting ya. Walaupun ada pengaruhnya ya. Kan mobilitas dari sumber daya termasuk
uang itu kan mobilitasnya bukan hanya bicara investasi atau konsumsi dalam negeri kan ya. Kalau kita punya uang ya, kalau kita negara semakin maju kan yang dilihat bukan hanya investasi di dalam negeri, tapi dia lihat kira-kira kalau saya investasi di Singapura seperti apa, investasi di Turki seperti apa kan gitu ya. Jadi mobilitas transaksi di dalam perekonomian terbuka yang kemudian negaranya semakin maju, itu kan akan melibatkan sektor luar negeri dengan semakin intensif. Sementara kalau negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu kebanyakan mobilitasnya itu di dalam negeri, kalaupun luar negeri itu cenderung terbatas, itu pun hanya barang dan jasa. Bukan instrumen uang. Instrumen uang relatif terbatas. Artinya kalau orang-orang di negara-negara maju itu dia akan melihat pertimbangannya, industri-industri itu akan melihat, saya kalau punya aset uang ini kira-kira saya mau invest di beli sukuk mana nih, sukuknya Indonesia, sukuk Turki atau obligasi Amerika kan begitu. Jadi ada mobilitas. Nah, berlaku yang namanya interest parity. Apa itu interest parity? Interest parity itu adalah standar teori yang mengatakan bahwa dalam kondisi stabil dan ideal, tingkat balas jasa negara-negara itu untuk instrumen keuangan itu harusnya cenderung stabil dan tidak berbeda sangat jauh. Jadi dia cenderung sama lah gitu untuk membuat agar ekonomi seimbang. Kenapa? Karena kalau kemudian ada negara yang tingkat bunganya terlampau tinggi, sementara negara lain lebih rendah, itu kan akan membuat ya saya mendingan kalau punya uang itu investasi negara yang tingkat bunganya lebih tinggi. Begitu ya. Nah, tapi tingkat bunga yang lebih tinggi itu kan pasti dikompensasi dengan kondisi real ekonominya gitu ya. Karena gimana pun pertimbangan bunga akan ada yang namanya kalau dalam teori makro konvensional yang open ekonomi itu dia akan mempertimbangkan risk premium. Jadi kalau saya investasi di Indonesia, walaupun bunga Indonesia tinggi dibandingkan dengan bunga Amerika, saya harus mempertimbangkan jangan sampai Indonesia kayak Sri Lanka. Ya, Sri Lanka tahu kan bangkrut ya, nggak bisa bayar hutang, tahu ya, ikutin berita ya teman-teman ya. Sri Lanka adalah salah satu contoh manajemen pengelolaan instrumen keuangan global yang gagal gitu. Nah, tentu kan ada risk premium, maka kita akan mempertimbangkan tingkat suku bunga sama risk premium. Nah, kalau kita kaitkan dengan Turki, kenapa kemudian dia mencoba menurunkan tingkat bunga tapi gagal? Karena risk premiumnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kemudian insentif dari bunga yang semakin rendah gitu ya. Karena diharapkan dengan bunga yang semakin rendah, diharapkan masyarakat nggak mau menggunakan bunga, tapi kemudian beralih ke instrumen yang lain. Tapi kan konteks tersebut kan tidak mengasumsikan bahwa pertama ada risk premium, yang kedua bahwa perekonomian terbuka sekarang itu kan hubungan antar negara dengan negara lain itu semakin erat, terutama ketika negaranya semakin negara maju, gitu ya. Jadi kenapa Turki kemudian tingkat bunganya rendah, malah kemudian dia terdepresiasi tadi, karena negara-negara lain akan melihat bahwa premium negara tersebut itu resikonya semakin tinggi. Ya. Nah, ketika premium semakin tinggi, maka kemudian orang menjadi tidak mau menggunakan mata uang negara-negara tersebut, gitu ya. Makanya apa mata uang Turki? Lira ya? Lira kalau nggak salah ya? Ya, lira, Pak. Iya. Ya lira semakin nggak diminati gitu, karena risk premium negara tersebut semakin tinggi. Jadi bukan hanya dipertimbangkan tingkat bunga, tapi risk premiumnya, resiko dari kemampuan negara tersebut dalam mengelola kebijakan ekonominya, sehingga global nggak tertarik untuk megang asetnya Turki yang dalam hal ini direfleksikan oleh mata uang liranya. Gitu. Jadi liranya dilepas ke pasar, ya kemudian terjadi depresiasi gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah ya tingkat bunganya walaupun rendah tetapi mata uangnya juga terdepresiasi dengan signifikan ya. Mungkin teman-teman jadi tahu kan kenapa sekarang ke Turki jadi murah kan ya katanya ya. Jadi kalau ke Turki katanya sekarang punya uang 3 juta udah PP itu katanya. Bu Fitra, Bu Rida mungkin mau ke Turki gitu ya. Karena nilai mata uangnya semakin rendah gitu sehingga harga-harga barangnya relatif dengan daya beli global itu akan semakin murah. Jadi begitu. Jadi kalau konteksnya ketika kita kaitkan dengan faktor global, keterikatan dan juga kondisi negara, memang penjelasan tadi tidak sesimpel itu. Ya. Tetapi memang poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika risk sharing itu diterapkan itu adalah bicara bukan dalam konteks 1-2 negara, tetapi dalam konteks dalam sebuah sistem perekonomian gitu. Karena kan kalau kemudian hanya satu negara menerapkan risk sharing, nggak akan pernah bisa, sama seperti ketika kita bicara di Indonesia saja nih misalkan.
Kalau hanya mengandalkan perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil misalkan, ya sangat sulit dan bahkan tidak mungkin sistem ekonominya berbasis pada bagi hasil sepenuhnya. Apalagi kalau otoritas moneternya tidak bagi hasil, kita sebagai sektor realnya atau masyarakatnya juga tidak punya willingness untuk menggunakan instrumen berbasis bagi hasil, karena kita sendiri kalau kita ke bank syariah nanti kalau kita mau investasi rugi dong kalau gitu ya. Maka hal tersebut kan perlu dibangun ekosistemnya. Maka konteks tadi itu sebenarnya mengasumsikan bahwa ekosistem penerapan risk sharingnya itu secara global itu sudah diterapkan gitu. Karena kalau hanya satu parsial, dia akan sangat sulit di tengah memang dominasi dari ekonomi konvensional kalau kita kaitkan dengan realitas yang ada. Itu mungkin penjelasannya. Jadi kenapa Turki seperti itu? Karena dia nggak memang sendirian gitu. Kecuali Turki bikin aliansi misalkan dengan negara-negara OKI gitu ya. Ini juga sudah dilakukan ya, misalkan terkait dengan ekspor impor, alih-alih menggunakan dolar, ada diversifikasi mata uang lain termasuk menggunakan emas. Nah, itu bisa kalau kayak gitu. Dia nggak bisa sendirian intinya. Gitu. Jadi dalam ekonomi makro pun si pelaku ekonomi negaranya nggak bisa sendirian. Gitu. Karena kan ekonomi bukan bicara tentang satu negara saja dalam ekonomi makro, ya. Tetapi bagaimana interaksinya dengan negara-negara lain, apalagi ketika negara tersebut semakin besar. Kalau Indonesia mungkin kita nggak terlalu melihat dampak sebesar Turki nantinya ya, karena Indonesia negaranya masih relatif kecil secara ekonomi sehingga dampak sektor luar belum terlalu terlihat, terutama untuk sektor keuangannya. Gitu, Hana. Baik Pak. Saya ingin bertanya lagi, kalau misalnya di Indonesia juga terjadi diterapkan kayak kebijakan anti riba seperti itu, apa nanti kayak seperti menghalangi atau menyusahkan dalam mobilitas keuangan internasional seperti itu, Pak? Jadi Ya, maksudnya ya boleh dicek ya di negara-negara yang semakin maju, kita bisa lihat ya di Jepang, di Jerman ya, itu tingkat bunganya semakin mendekati 0. Bahkan di Jepang dan Jerman itu pernah dalam satu waktu itu bunganya negatif. Artinya apa? Artinya kerangka makro yang menerapkan bahwa bunga adalah instrumen untuk membangun insentif dari kegiatan investasi atau katakanlah di dalam ISLM tadi kan bunga dengan, kalau konvensional kan bunga dengan tingkat output, sebenarnya semakin tidak relevan, semakin kesini semakin tidak relevan dan ditunjukkan dengan fakta bahwa bunga itu bukan menjadi penentu dari gerakan perputaran perekonomian gitu. Dan itu ditunjukkan oleh negara-negara semakin mature yang melihat bahwa ternyata output itu bukan ditentukan oleh seberapa besar insentif atau disentif perekonomian. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan Indonesia, memang kalau kemudian gerakan anti riba, itu memang perlu proses ya. Nggak bisa sekonyong-konyong buat bunga itu, misalkan kita buat rendah-rendahnya. Ya nggak bisa juga seperti itu. Kenapa? Karena kita juga harus melihat bahwa ketika kita bicara ekonomi makro, kan kita melihat bahwa pada dasarnya perekonomian itu satu dengan lain saling terhubung. Sektor keuangan dengan sektor real itu kan saling terhubung gitu ya. Jadi kalau orang berbisnis, dia butuh pembiayaan, dia perlu mendatangi sektor keuangan, maka perlu ada instrumen yang menjembatani sektor keuangan dan sektor real. Maka itulah bunga, kan kurang lebih seperti itu, gambaran sederhananya. Nah, kalau kemudian tingkat suku bunga rendah, pertanyaannya kira-kira apakah kita yang punya uang yang nanti akan menyimpan atau menginvestasikan di sektor keuangan bersedia kalau bunganya rendah? Kalau bersedia mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bersedia, skema apa yang kita bisa lakukan agar orang yang punya uang, misalkan kita, saya punya uang ya, itu mau untuk investasi gitu. Jadi kita harus bikin skema sistem lain yang memang bisa menghubungkan antara orang-orang yang punya uang dengan orang-orang yang perlu uang untuk investasi. Begitu Hana gitu. Jadi gerakan anti riba itu menjadi sangat penting kalau gerakan tersebut bukan hanya ingin menerapkan bahwa bunga haram maka bunga dihilangkan atau bunga serendah mungkin, tapi kita juga mikirin bagaimana ekonomi bergerak, bagaimana ekonomi berputar. Bagaimana orang yang punya uang mau berinvestasi melalui sektor keuangan kalau bunganya 0. Kan itu harus dipikirkan.
Makanya kita come up ya dari kuliah-kuliah sebelumnya sering mendiskusikan dengan resharing gitu. Jadi itu sebenarnya adalah cara berpikir kita bahwa mekanisme jembatan transaksi antara sektor keuangan dan sektor real itu melalui instrumen resharing gitu. Makanya itu yang kemarin saya selalu berikan bahwa resharing itu untuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu bukan hanya ngelarang riba, tapi ekonomi Islam itu punya fitur yang dari fitur itu ekonomi bisa berputar. Begitu Hana? Pak, terima kasih jawabannya. Ya. Baik. Bu Fitra, Bu Rida mungkin dari saya sepertinya kita cukupkan ya. Iya, terima kasih Pak. Tadi dan nanti